Ledakan. Saya melihat Qin Yichen melonjak selangkah demi selangkah, dan kekuatan spiritualnya berubah menjadi cahaya ilahi yang mengerikan, seperti gelombang kemarahan yang mengerikan, menuju langit es dan salju. Es dan salju dan cahaya ilahi bertabrakan dengan keras, dan pada saat itu, misteri yang dipadatkan oleh dua roh primordial tiba-tiba hancur, dan ribuan embun beku dan cahaya ilahi menyebar ke seluruh dunia. Ledakan. Pada saat itu, kekuatan mental keduanya terus bertabrakan, dan roh primordial Bai Linglong tampaknya menjadi lebih dingin. Jiwa primordial yang ditelannya jauh lebih baik daripada Qin Yichen. Dan ketika Bai Linglong menelan jiwa, Qin Yichen tidak membuang waktu, memahami warisan Tuan Istana Tua. Ini memungkinkan dia untuk melihat luasnya Dewa Pil, dan membiarkan dia melihat luasnya pil itu. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Bai Linglong menginjak tanah lagi, dan embun beku berubah menjadi duri es seperti longsoran salju. Dan Qin Yichen juga menginjak tanah dengan tiba-tiba, melonjak dalam semangat. Alam rahasia runtuh, dan Istana Pil tampak bergolak. Entah sudah berapa lama berlalu, saat keduanya tiba-tiba menginjakkan kaki, embun beku dan para dewa runtuh hampir pada saat yang sama. Es dan salju yang bergulung menemani cahaya ilahi, seperti longsoran salju menelan segalanya, dan seperti matahari yang hangat bersinar untuk mencairkan dingin. Ledakan. Suara teredam dari Yuan Shen mengguncang tanah hampir pada saat yang sama. Qin Yichen dan Bai Linglong berdiri di satu sisi langit. Di kaki Bai Linglong, salju putih. Namun, di dunia Qin Yichen, ada pohon dewa yang berdiri dengan bangga. Setelah dingin dan bersalju, tampaknya lebih pinus dan kuat, dan dunia sangat luas. Konfrontasi primordial barusan tampaknya sulit dipisahkan. Namun, sudut mulut Qin Yichen perlahan mengangkat cibiran. Anda seharusnya memperhatikan bahwa apa yang terjadi dengan kekuatan mental yang Anda dan saya lawan. Ledakan. Saat Qin Yichen selesai berbicara, dia melihat guntur menderu, bergetar ke segala arah. Cahaya guntur kemasan melintas dan tercermin di wajah Qin Yichen, membuat jiwanya semakin kuat. Putri Wenxing sudah kaget, kan? Tabrakan antara Mumu dan ranah meta misteri Bai Linglong begitu sengit. Mengapa tidak ada fluktuasi yang berkecamuk? Ternyata, semuanya berubah menjadi Ting Wei. Petir emas yang meledak bukanlah guntur langit, tapi Dewa Ting. Shen Ting menghancurkan para dewa. Semua kekuatan yang rusak disapu oleh Qin Yichen dan berubah menjadi dewa. Kekuatan besar para dewa, jiwa yang hancur, yang menghususkan diri dalam pembudidayaan dewa. Ayolah. Qin Yichen mengangkat telapak tangannya, mengaitkan dewa kartun Ting, berubah menjadi pedang emas yang bertautan dengan emas. Pisau itu memotong segalanya. Kemanapun perginya, jiwa akan tersebar dan berubah menjadi bubuk. Tidak hanya itu, Putri Wenxing bahkan memperhatikan bahwa pohon suci yang ditransformasikan oleh roh primordial kayu itu seperti fondasi roh primordialnya menjadi dewa, dan kumis pohon yang terlihat seperti naga akhirnya kental. Memotong. Tanda seru. Tanda seru. Putri Wenxing tercengang. Apakah ini benar-benar hanya kontes antara dua dewa alkimia? Kekuatan dan kegembiraan ilahi semacam ini jauh lebih menghancurkan dunia daripada bidang seni bela diri mereka. Qin Yichen memegang pedang ilahi yang dipadatkan oleh Shen Ting di tangannya, turun dari langit dan menebas jiwa Bai Linglong pada saat itu. Dia tidak merasa kasihan padanya. Segel Bai Wutianmu dipadatkan oleh kekuatan spiritual. Dan Shen Ting menghususkan diri dalam membunuh jiwa. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Ketika pedang jatuh, Shen Ting meledak. Bai Linglong menyapu dengan rambut biru es dan perak, seolah-olah berubah menjadi cambuk, mencoba mencekik pedang. Namun, pedang ajaib itu tajam dan tajam. Rambut putih dan sutra biru patah setiap inci, berubah menjadi es dan salju. Bai Linglong masih terlihat acuh tak acuh. Es dan salju yang pecah tiba-tiba berubah menjadi segel Bai Zewutian yang rusak. Ledakan. Retak. Bila emas Dewa Ting dipotong setiap inci, tetapi itu menjadi semakin sulit. Dan segel Wutian Bais juga retak setiap inci. Tepatnya, itu bukan karena segel Bais Wutian yang runtuh, tapi kekuatan spiritual dari segel Bais Wutian, yang tidak tahan dengan kehancuran setting. Ayo kayu. Itu hanya menyia-nyiakan pengetahuannya tentang laut. Ketika Putri Wenxing melihat pemandangan ini, dia segera bersukacita dalam kemenangan. Setting berlalu, Bais Wutian Sil mampu menghancurkan semua jenis sihir. Tapi sayangnya, ini dipadatkan oleh kekuatan spiritual, dan mustahil untuk membawanya. Meskipun bilas Shen Ting terus patah, tetapi selain Bai Zewutian Yin, apalagi yang bisa Bai Linglong mampu menyaingi dengan kayu. Tanda seru. Menelan begitu banyak dewa, kamu tidak bisa melihat betapa lebih baik dari kayu. Putri Wenxing tidak bisa tidak merasakan kegembiraan, dan bahkan semburan manis muncul di dalam hatinya. Karena Mumu telah berjanji padanya bahwa rasa sakit yang dideritanya pasti akan dikembalikan kepada musuh mereka. Dewa Ting tiba-tiba muncul, dan segel Bais Wutian yang menghancurkan dunia juga runtuh.
Di bawah cahaya ilahi yang terangsang, hanya sosok Qin Yichen dan Bai Linglong yang berdiri dengan bangga. Negatif. Bayangan Qin Yichen dan Bai Linglong terus-menerus terdistorsi dan meleleh karena kemunculan tiba-tiba Senting, dan kecemerlangan menyelimuti segalanya. Namun, pada saat itu, Qin Yichen tiba-tiba terkejut. Bayangan. Tanda seru. Di ranah metamisteriku, seharusnya tidak ada bayangan. Dan kau menelan begitu banyak dewa. Kekuatan mental seharusnya tidak seperti ini. Setelah minuman dingin selesai, Qin Yichen tiba-tiba menoleh dan menebas dengan marah. Dan pada saat itu, dia melihat bayangan di bawah kakinya tiba-tiba terdistorsi dan berubah menjadi sosok yang indah, memegang seutas es hitam yang kental dengan sengatan tajam. Ledakan. Senting menghancurkan segalanya, tapi es hitam itu sangat keras, dingin dan suram, dan kemunculan bayangan itu persis sama dengan alkemis perempuan dari ras manusia yang ditempati oleh Bai Linglong. Sepertinya ini adalah roh aslinya. Jiwa kembar. Saat ini, Bai Guanxing terkejut. Tanpa diduga, Bai Linglong masih menyembunyikan tangan ini. Dia awalnya berpikir bahwa segel Bai Lutian rusak, dan yang tersisa adalah tak terkalahkan Qin Yichen. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Bai Linglong telah mengumpulkan dua roh primordial. Berdiri sedingin es berambut putih, kesepian dan sombong, seolah-olah itu adalah Bai Linglong yang asli. Sementara wanita lain memiliki rambut hitam menari dan fitur wajah yang indah. Tetapi penampilannya masih dingin, dan tubuhnya penuh dengan baju besi kental es hitam, tampak megah. Es pembiasan cahaya. Jiwa kembar. Qin Yichen menyipitkan matanya sedikit. Dan pelatihan jiwa kembar pada awalnya tidak mudah. Yang benar-benar membuatnya cemburu adalah bahwa kekuatan kedua jiwa itu tidak lemah. Berakhir. Bai Linglong hanya mengucapkan 3 kata ini dengan acuh tak acuh. Dan kemudian, roh primordial dengan rambut putih adalah kaki giok ringan, seperti peri Guanghan, berkibar. Roh primordial hitam yang tersisa, memegang duri tajam es hitam, datang untuk menyerang dan membunuh Qin Yichen. Apa yang ingin dilakukan Bai Linglong? Tanda seru. Putri Wenxing terkejut. Meskipun dia tahu sangat sedikit tentang alkimia, semua cara di dunia berjalan seiring. Dia telah melihat Taoisme tingkat kaisar, dan tentu saja dia dapat menerima jiwa atau membagi menjadi 2. Namun, Bai Linglong mengalihkan kekuatannya dengan melakukan ini. Apakah kedua jiwa itu tidak takut dipatahkan satu demi satu oleh kayu? Tapi di saat berikutnya, perilaku Bai Linglong membuat Putri Wenxing bersumpah. Kamu tidak tahu malu. Orang ini akan membuat alkimia. Aku melihat Linglong berambut putih dan berambut putih. Bayangan indah melayang ke sisi tungkupil dengan ringan dan cerdas, dan kemudian dengan cepat mengambil beberapa rumput surgawi. Alkimia. Tanda seru. Anda tahu, dewa pertempuran barusan begitu ganas, hampir semua orang lupa keberadaan tungkupil. Pada saat ini, Putri Wenqing tiba-tiba teringat bahwa pertempuran ini disepakati sebagai Doudan,